Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Pemilihan legislatif akan digelar bersamaan dengan Pilpres pada 17 April 2019. Memang selama ini exposure media harus diakui memang lebih besar kepada Pilpres. Tapi memang ada beberapa hal yang ternyata memang juga harus kami berikan penjelasannya. Karena pelaksanaan pemilu 2019 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pemilu 2014 ini khusus untuk konversi suara ya, memakai metode bilangan pembagi pemilih. Pemilu kali ini akan menggunakan teknik Sandling. Apa bedanya dan bagaimana dampaknya nanti ya? Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama kita lihat, jadi metode perhitungan Sandling ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang menjadi aturan main pemilu serentak. Berhasil disahkan pada 21 Juli 2017 dan menggabungkan tiga undang-undang pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 2012 tentang Pileg, kemudian Undang-Undang Nomor 15 2011 tentang penyelenggara pemilu, dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Mekanisme konversi suara ke kursi pun juga akan berubah di pemilu nanti. Nah, sebelumnya pada September ya, KPU juga telah menetapkan daftar calon tetap anggota DPR RI. DCT-nya kita lihat ini data sederhana, data umum Pileg 2019, tapi kami kembali ingatkan kepada Anda karena Anda sudah tidak terlalu fokus kepada Pileg dan terlalu fokus kepada Pilpres. Oke, kita ingatkan lagi. Jadi sekarang ada 7.968 caleg DPR RI, kemudian ada 16 partai politik yang mengikuti pemilihan legislatif untuk memperebutkan 575 kursi saja di DPR RI, dan kemudian ada batasan, ada ambang batas parlemen. Jadi partai politik yang kemudian lolos dan bisa masuk ke DPR adalah mereka yang lolos 4% jumlah suara nasional. Kita lihat sekarang ya. Jadi sekarang bagaimana cara kerja penghitungan Sandling, kemudian apa implikasinya? Bukan saya akan menjelaskan, saya akan undang teman saya dari peneliti Perludem, Mas Usef Hasan Sadikin. Mas Usef, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Usef, terima kasih sudah di sini. Bisa gambarkan kepada kami, misalnya ada case seperti ini ya, kita lihat sekarang. Misalnya ada case seperti ini, bisa dicoret-coret juga. Jadi konversi suara menjadi kursi ya. Jika dalam satu daerah pemilihan tersedia 5 kursi. Ya, kita lihat. Mas Usef boleh coret-coret juga, silahkan. Nah, kemudian partai A ada 24.000 suara, partai B 15.000 suara, partai C 9.000 suara, partai D 5.000 suara. Saya mau konfirmasi dulu, artinya partai-partai yang kemudian dihitung menjadi kursi itu adalah mereka yang sudah lolos PT dong ya? Atau bagaimana? Perolehan kursi 5 ini ke partai-partai itu setelah partai politik lolos atau tidaknya ke parlemen threshold yang 4% itu. Jadi tahapan pertamanya jumlah suara ini apakah melampaui 4% ambang batas. Jadi dari partai-partai yang memperoleh suara, kalau misalnya sudah melampaui 4%, baru kemudian dihitung ke metode Sandling. Untuk mendapatkan 5 kursi itu. Anggaplah, jadi ada dua hal ya. Ada tahapan pertama dulu, lolos ambang batas 4% dulu. Lolos ambang batas 4% dulu itu pertama, kedua, kemudian baru dibagi-bagi ini. Anggaplah 4 partai yang beruntung ini A, B, C, D lolos ya. Iya, betul. Lolos PT. Lalu bagaimana sekarang mengonversinya? Iya, mengkonversinya Sandling murni ini adalah pembagian suara yang kemudian dikonversi menjadi kursi dengan bilangan tetap tertentu. Jadi bilangannya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 1, kemudian 3, 5, 7 ganjil ya berarti ya. Betul, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bagaimana kalau menentukan kursi pertama kepada siapa? Jadi ada tabel dulu. Tabel pertama adalah misalnya ini. Ya, boleh silakan. Tabel pertama. Ini partai, ini bilangannya. 1, 3, 5 gitu ya, 7. Dan seterusnya. Ini di tabel partai, perolehan suara tiap-tiap partai. Ini partai A, partai B, C, D. Ini partai A nih, kita lihat 24.000. Betul. Misalnya 24.000, lalu 15, terus 9, terus 5.000. Baik. Ya.
Langkah pertama dibagi 1 dulu perolehan gitu. suara ini. Ya, berarti hasilnya sama kan? 24, 15, 9, dan 5. Lalu? Langkah ketiga adalah dibagi, langkah kedua adalah dibagi 3. Dibagi 3, Iya, 24 bagi 3. 24 dibagi 3. Oke. Berarti ini kalau misalnya 24 bagi 1 kan ini 24, 15, 9, 5. Ya. Kalau 24 bagi 3 berarti ini 8. Betul. 15 bagi 3, 5. Betul. Terus Ini 9 3. bagi 3, 3. Ini 1. 5 bagi 3, 1. Oke. Lalu dibagi 5. Lalu dibagi 5, Iya. 24 bagi 5. Ini kan berapa? 4 ya. 4, ya. 4 Lalu koma. ini 3. 3, Lalu ini 1. 1. Lalu ini 1. 1. Iya. Oke. Nah, setelah dibagi seperti ini, kita ranking. Oh gitu. Perolehan suara, perolehan pembagian ini di ranking dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi Oke. di ranking, Jadi maaf saya misalnya, pakai ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 24 rankingnya kan, Iya. 24, Terus lalu ada 15, 15, 15, lalu ada 9 ya. Ini 9 ya? Iya. 9, 8, 8, 5. 5 Tiga. lagi. Oh iya, Ini 5 lagi. 5 lagi, 4, 4. 3 lagi, Iya. satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Setelah di ranking seperti ini, kita lihat kursinya ada 5. Maka dikasih ke, Jadi hanya 5 besar saja? maaf, Atau ini gimana? yang pertama ada 4 kan. Berarti hanya 5 besar dari ranking ini. Ini kursi pertama, Oke. ini kursi kedua, ini kursi ketiga, ini kursi keempat, Oke. lalu ini kursi kelima. Oke. Nah sekarang kalau misalnya dilihat partai mana yang dapat? Berarti Ini kan 24, berarti 1. partai A dapat 1. Kemudian partai B dapat 1. Sorry, maaf. Lihatnya di sini ya, ini nggak dihitung, maaf. A dapat 1, B dapat 2. Kursi kedua, terus lalu 9, kursi ini 9, C. ketiga, iya. Oke, C dapat Ini 1. kursi keempat, ya. lalu ini kursi kelima. Nah, kursi kelima kan 5-nya ada 2 tuh. Nah, ada dilihat komanya yang paling besar yang mana. Oh gitu, oke. Antara ini dan ini. Sini kan kita pakai skala Betul, ribu kan ya. betul, Jadi, betul, jadi betul. penentuannya komanya mana yang paling besar. Komanya gitu. mana yang paling besar gitu ya? Tahapan ini yang kemudian membedakan perolehan pengkonversian atau perolehan kursi di pemilu 2019 dibanding pemilu 2014, yang dimana pemilu 2014 itu menggunakan bilangan pembagi pemilih, artinya ada harga kursi sejumlah suara yang ditetapkan dari awal. Misalnya, kalau yang dulu gimana? Misalnya kasusnya, case-nya sama nih dengan Misalnya ini kan gitu. ini Kalau ini kan berarti partai A dapat 2 kursi ya? betul. Partai A 2 kursi. Ini Partai A 2 kursi. dapat Partai B dapat 1. 2 kursi, betul. Partai B dapat Taruhlah ini kursi D yang kursi partai D, dapat 1 kursi ya. C dapat 1, D dapat 1 gitu Betul. kan? Itu yang kalau sekarang. Yang Kalau sekarang. misalnya yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya di 2014, langkah awalnya Mundur sedikit ya. langkah awalnya adalah kita mentotal jumlah suara ini dulu. Oh gitu. Ya, jumlah suara ini jadi 24. Iya, ini aja ya. Iya. 24, 15, 15, 9, tambah, ini kan 14, 19, kemudian 14, jadi 29, iya. 29 ya? 29. Sorry. 29 jadinya 51. Sebentar. Total 51. Iya. Ini kan 15 tambah 5, 20, 29 tambah 24. Berarti, sorry, berapa? 53, sorry, 53. 53 ya? Iya, 53. 53. Ya. Jadi 53, jumlah kursinya 5. Jadi 53 dibagi 5. Oh gitu. Ini jadinya 10-an kan? Nah, 10 ini adalah istilah undang-undangnya BPP. Oh gitu. Dan BPP itu, ini bilangan pembagi pemilih. dan itu kemudian yang digunakan untuk membagi semuanya. Betul. Oh. Bilangan pembagi ini bahasa slangnya harga kursi. Harga kursi. Jadi harga kursinya dibandingkan ke perolehan suara masing-masing partai. 24.000 dibagi 10 berapa? Berarti ini kan partai A mendapat sekitar 2 kursian kan. Partai B mendapat 1 kursi. Partai C mendapat nggak sampai 1 Tidak kursi dapat, kan. Nah, nanti kursi sisanya dikasih ke partai yang
pembagian komanya paling besar. Oh gitu. Gitu. Itu yang membedakan pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Nah, berdasarkan simulasi perbandingan kami, perolehan suara hasil pemilu 2014 menggunakan metode yang diterapkan di 2019, perbedaannya tidak signifikan. Oke. Jadi ada yang berpendapat metode yang sekarang katanya berpihak pada partai besar. Itu ternyata kalau kita perbandingkan simulasinya, nggak juga. Malah yang sekarang itu relatif lebih netral dibanding pemilu 2014. Lebih merata. Lebih merata. Begitu. Betul. Nah kemudian kalau 2 kursi ini kemudian diberikan kepada suara terbanyak yang caleg dari partai A atau bagaimana? Ini kan 2019 ya. Iya, yang Sen lagu sekarang. murni kan. Kalau kita ranking A, B, C, D, Iya. ini yang di 2019 pakai sen lagu murni kan awal kita ketahui sekarang dapat satu, C dapat 2, sorry. A dapat 2, A dapat 2. dapat 2, satu ya. Ini udah 5 nih, dapat. Ini dia 2019 ya? Iya, ini 2019. Sorry, ini maaf. 2014 ini berarti tadi pembagiannya. Yang ini aja Mas, yang ini aja. Jadi 2, 1, 1. Enggak, pertanyaan saya, kalau misalnya sekarang Partai A sudah pasti mendapatkan 2 kursi. 2 kursi ini diberikan kepada caleg yang mana? Apakah caleg dengan suara terbanyak di dapil itu, caleg Partai A dengan suara terbanyak di dapil itu, atau bagaimana? Ya, Atau diserahkan mekanismenya kepada partai? Nah ini ada salah satu variabel sistem pemilu adalah cara menentukan suara itu ke lambang partai atau ke caleg. Nah kita kan sebagai pemilih bisa memilih caleg. Nanti suara caleg yang terbanyak itu yang akan mendapatkan kursi dari perolehan kursi partai. Oke. Jadi 2 besar di partai A, 2 besar caleg yang memperoleh suara, dia yang berhak duduk di kursi DPR-nya. Begitupun di partai B dan partai C. Partai C dan partai D. Begitu. Tapi sebenarnya sekarang apa sih implikasinya kemudian kalau misalnya dilihat dari kacamata Perludem, kemudian dilihat dari kacamata masing-masing caleg dengan sistem yang seperti ini, peperangannya seperti apa ya? Nanti setelah jeda kita bahas, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita masih membicarakan sistem pemilu yang baru dan bagaimana implikasinya, pertarungannya di lapangan seperti apa. Dan sudah bergabung dengan kami berdua, tadi saya dan sudah ada Kang Usep, dan sekarang bergabung Mas Toto Izul Fatah, Direktur Citra Komunikasi LSI. Mas Toto, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kang Usep, saya ke Mas Toto dulu ya. Mas Toto, kita sudah tahu sekarang sistemnya baru, terbuka, hitungannya jauh berbeda. Kalau dari teman-teman caleg nih di lapangan, mereka sudah betul-betul tahu belum sistemnya seperti itu? Ya, saya kira gini, sebelum masuk ke bagian spesifik ya soal caleg nih, dengan segala macam perilakunya nih, yang kita pantau, kita monitor, kita dampingi beberapa di antaranya. Saya mau menyampaikan dulu 3 poin krusial yang saya sebut sih menjadi hantunya pemilu 2019 ya. Pileg nih? Oke. Pileg ya, terutama. Pertama itu di perilaku pemilih yang ini menurut saya cukup mengkhawatirkan karena kecenderungan di data riset kita 30-50% itu publik menganggap money politik ini wajar. Jadi ini isu soal money politik, PR besar. Iya. Nah ini artinya bahwa publik dengan bahasa yang lebih kasar, lebih vulgar, itu suka dikasih duit. Oke. Nah beberapa elit politik khususnya di pilkada kemarin sempat saling tuding ini siapa sebenarnya penyumbang dosa terbesar sampai rakyat kita berperilaku seperti ini gitu. Di beberapa calon kepala daerah bilang ini karena gara-gara pileg di 2014 lalu katanya. Yang selalu mengumbar uang untuk supaya bisa terpilih. Itu efeknya kepada pilkada. Nah yang kedua itu di PTO ya, voter turnout, tingkat partisipasi pemilih. Nah ini juga saya kira penting untuk diantisipasi
melihat dan merujuk pada situasi dan kondisi hari ini yang kemungkinan juga punya potensi membuat orang tidak terlalu bersemangat datang ke TPS. Tapi kan kalau sekarang pileg, pilpres jadi satu, jadi mereka akan langsung masuk ke bilik suara dengan membawa beberapa kertas suara kan? Nah, ini masuk ke bagian hantu yang ketiga ini. Apa itu hantunya yang ketiga? 5 surat suara yang sudah bisa dipastikan akan menjadi PR dan problem tersendiri ini buat para pemilih. Kenapa? Jadinya mereka akan fokus ke pilpres saja, pileknya udahlah siapa aja lah gitu atau gimana? Ya, kalau kita merujuk pada data survei terbaru kita potret di 10 provinsi ya. Walaupun belum menggambarkan nasional, walaupun tidak seluruh ya. Betul. Wilayah atau provinsi, tapi itu sudah cukup menggambarkan kira-kira perilaku seluruh nasional. Itu Bahwa soal pileg dan pilpres hanya 10% saja publik yang tahu kalau di pileg nanti itu atau di pemilu 2019 nanti itu yang tahu kalau ada 5 surat suara yang harus dia coblos. Berapa persen? 10% saja. 10% pemilih. 90% itu tidak tahu. Ini kan PR besar. Wow. Bisa dibayangkan ini berarti misalnya. PR sosialisasi juga kan? Ya, betul. Nah, ini yang harus jadi PR besar. Bisa jadi nanti pada saat dia datang ke TPS, Ya bingung. Kaget tiba-tiba lo kok ada 5 gitu. 5 surat suara, dari 1 surat suara saja ada sekian partai. Betul. Dari 1 partai ada sekian caleg. Itu akan menjadi PR tersendiri. Nah, saya kira ini menjadi tantangan kepada siapapun caleg untuk bekerja keras merumuskan kemasan strategi yang cerdas gitu, melakukan sosialisasi cara mencoblos. Termasuk mungkin akhirnya sosialisasi atau apapun dilakukan caleg yang bikin tagline yang aneh, yang macam-macam gitu, Mas Soto? Ya, tentu banyak strategi ya Iya. untuk membuat orang kemudian akhirnya memilih ke caleg tersebut. Tapi kalau bicara perilaku pemilih, di pileg itu rata-rata orang memilih partai. Ini kecenderungan ya. Oke. Tapi ada juga yang memilih karena ketua umumnya. Dengan catatan ketua umum yang punya magnet elektoral yang kuat ya. Biasanya itu ketua umum menjadi penyumbang terbesar moncernya kenaikannya partai itu. Misalnya di kasus Demokrat dengan SBY-nya. Iya. Nah, kemudian ada juga yang karena faktor popularitas dan elektabilitasnya yang moncer dari calegnya. Caleg ya? Dan itu jarang terjadi gitu. Walaupun misalnya popularitas Sekalipun banyak parpol yang menggait artis-artis. Ya, saya kira juga banyak kasus-kasus di beberapa daerah caleg artis yang tidak terpilih juga. Artinya tidak menjamin juga. Apalagi dalam konteks menghadapi perilaku pemilih yang tadi itu money politiknya yang tinggi gitu, keterbatasan publik akses kepada alat peraga kampanye juga kecil gitu. Jadi bagaimana orang bisa maksimal untuk bukan cuma memilih, tapi partisipasi orang datang ke TPS saja kecil. Mau ya gitu. Ya. Tapi bagaimana sekarang kita kembali soal sistem pemilu itu. Pertarungannya seperti apa sekarang Mas di Dapil dengan sistem pemilu yang senlik murni itu? Memang kalau kita baca ya dari perilaku para caleg ini semua sebenarnya pada bingung. Pendekatan apa yang harus mereka lakukan? Calegnya bingung bagaimana dengan kita ya? Pertama, masyarakat umum mereka ya? itu menghadapi PR berhadapan dengan sesama caleg di partai itu. Yang kedua, dia juga akan menghadapi caleg dari partai lain. Betul. Setelah itu misalnya, jikapun dia harus melakukan sosialisasi, belum tentu yang akan menikmati elektabilitasnya itu dia atau orang tersebut. Bisa saja? Bisa saja misalnya teman separtainya. Terutama dalam konteks keterbatasan publik untuk memahami cara bagaimana mencoblos itu. Apalagi kalau mencoblosnya akhirnya mencoblos partai ya, kata Kang Usep tadi. Bisa jadi misalnya saya suka ke si A gitu, tapi karena kita tahu 80% pemilih itu kan di grassroots yang akses terhadap media terbatas gitu. Bahkan sebagian banyak yang juga tidak tahu tulis baca. Dengan surat suara yang sekarang tidak ada fotonya, itu akan membingungkan. Iya. Jadi bisa jadi ketika orang yang sudah mempunyai pilihan pada si A, pada saat dia cari-cari nggak ada itu si A itu fotonya, itu menjadi
Saya baru tahu problem di surat tersendiri. suara berarti tidak ada fotonya lagi sekarang ya, Untuk Kang Usep? DPR dan DPRD dari dulu memang nggak ada fotonya. Hanya Kalau untuk capres dan DPD, DPD ya, oh ya itu ada DPD DPD yang dan ada, betul capres. betul betul. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya Kang Mas Toto harus memberikan advice kepada teman-teman caleg nih, supaya kampanyenya nyampe. Kalau kampanye foto kan berarti udah nggak kejadian tuh. Terus kampanyenya apa dong? Ya, yang pasti memang sosialisasi di partai dulu. Itu penting karena rata-rata orang memilih kepada partai. Cuma masalahnya buat caleg yang datang dari partai baru ini akan menghadapi kendala yang sangat besar. Oke. Nah, karena publik itu lebih kalau memilih partai itu lebih banyak karena partai-partai lama saja yang dia pilih gitu. Nah, soal kemudian calegnya siapa yang dipilih itu soal kedua kemudian. Kecuali di dapil itu memang ada tokoh yang populer, Oke. yang moncer elektabilitasnya baru dia pilih itu kira-kira gitu. Nah, ketika misalnya dia datang dari partai yang sebutlah misalnya PSI gitu, sebutlah misalnya berkarya beringin berkarya gitu, walaupun ketua umumnya Tommy gitu, Yeah. tapi kan Tommy sampai hari ini kita lihat belum ada upaya mengemas dirinya, menjual dirinya gitu dalam petik dan tanda petik ya, untuk membantu mendongkrak partainya itu nggak ada. Jadi semata-mata mengandalkan mesin partai, semata-mata mengandalkan para calegnya yang itu sudah pasti tidak akan maksimal. Kalau terakhir dari survei terakhir LSI berapa partai sih yang bisa lolos ke PT Parliamentary Threshold? Ya memang sekarang ini ada dua partai yang menerima berkah dari kutel efek ya. Iya, iya. Gerindra dan PD Perjuangan ya. Ya, Jokowi karena limpahan berkahnya diterima oleh banyak itu, Iya, terbanyaknya oleh PDIP dan Prabowo itu ke Gerindra. Iya. Walaupun di data survei kita juga penyumbang pasangan Prabowo Sandi itu lebih karena faktor sandinya. Oh. Oh ya. Ya, nah tapi yang menimba berkah dari kenaikan elektabilitas pasangan ini itu tidak ke PAN, tidak ke partai PKS, tapi ke Gerindra. Gerindranya. Oke. Nah, ini dua partai yang menimba berkah. Sebaliknya terjadi kemerosotan di tiga partai besar sebelumnya, satu di Golkar itu yang cukup drastis itu. Iya, iya. Dari 14% sekarang di posisi 6,8%. 6,8 Saya ya. kira ini PR yang sangat besar ya Untuk buat partai sebesar Golkar ya. Golkar. Kang Usep, kalau misalnya melihat informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Toto, kalau Perludem melihatnya sebenarnya masyarakat masih antusias nggak sih dengan pemilihan legislatif? memang sih ada tantangan harapan partisipasi memilih itu lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Yang pertama itu kualitas partai politik di Indonesia. Iya. Jadi kalau banyak perbandingan antara pemilu sejak 99 pasca reformasi sampai Iya. sekarang, Iya. pemahaman masyarakat terhadap partai politik itu makin menilai partai politik itu sebagai kelembagaan demokrasi yang buruk. Jadi makin ke sini masyarakat menilai partai politik itu salah satu kelembagaan yang terburuk. Sudah antipati jadi. Iya, sudah antipati. Itu pertama. Yang kedua, yang memungkinkan pemilih jadi tidak banyak di pemilu 2019 adalah jadwal pemilu yang terlalu berhimpit. Jadi kita selepas pemilu presiden pemilu 2014 Iya. itu ada gelombang pilkada 2015, Betul. 2017, 2018. Jadi hampir setiap tahun milih di TPS gitu. Bisa jadi ini satu kejemuan penyebab jemunya masyarakat untuk datang ke TPS. Tapi sekalipun kali ini dibarengi dengan Pilpres yang akan mengubah negeri gitu, juga iming-iming seperti itu atau pendidikan seperti itu apakah juga tidak dimengerti? Ya, di beberapa contoh pemilihan eksekutif kayak pilkada, calon yang dinilai bagus memang salah satu faktor mendorong tingginya partisipasi memilih di TPS. Tapi kalau kita bandingkan antara pileg dengan pilpres dari 2004 sampai 2014, partisipasi pemilih itu justru lebih banyak di pileg dibanding di pilpres. Oh, jadi itu karena terpisah ya? Iya, jadi kalau misalnya ada harapan penggabungan pemilu ini antara pilpres dengan pileg akan meningkatkan partisipasi pemilih, itu malah kalau ngerujuk di pemilu sebelumnya nggak nyambung gitu. Oh, iya. Malah nggak nyambung. Tentu banyak hal yang
bikin pemilu nanti sesuai harapan partisipasi makin Iya, tinggi. Salah satunya ya tadi dengan partai politik ini merekrut caleg yang lebih berkualitas dibanding pemilu 2014, dengan kemudian mendorong caleg-caleg ini untuk datang ke pemilih door to door, kemudian menyampaikan program-programnya dengan baik, itu bisa menjadi faktor meningkatnya partisipasi pemilih dibanding pemilu sebelumnya. Atau hal lain, misalnya ini tanggung jawabnya KPU dengan anggaran yang besar. Sosialisasi ya? Sosialisasi pemilu. Sosialisasi masih kurang atau gimana nih kalau kata Perludem? Kurang dengan catatan bahwa sosialisasi ini juga bukan tanggung jawabnya penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu gitu. Tapi juga tanggung jawab yang utama sebetulnya ada di partai politik. Jadi kan salah satu fungsi partai politik adalah Pendidikan politik ya? Itu juga jadi tanggung jawab partai politik, juga pemerintah melalui Kemendagri dengan pemerintahan daerah juga punya tanggung jawab dalam sosialisasi dan pendidikan politik, khususnya di dalam pemilu 2019 nanti gitu. Di luar penyelenggara pemilu masih dirasa kurang. Jadi partai politik masih bergantung pada perekrutan caleg yang popularitasnya tinggi. Gitu. Seperti artis, lalu kemudian pesohor yang lain kayak atlet dan sebagainya. Nah itu fungsi utamanya malah belum dijalankan. Mas Toto, kira-kira apa yang akan kita lihat nih nanti di April 2019? Ada ungkapan atau walaupun misalnya bernada seloroh gitu dari sejumlah caleg yang mau bertarung di Pilpres 2019 itu, saya bisa bilang mungkin presentasinya di 70-80% itu bilang kita mau bermain di injury time aja, di H-2 bulan, H-1. Ini menarik gitu untuk dianalisis. Energinya ditahan dulu ya. Hemat logistik. Hemat logistik juga. Itu kemungkinannya dua. Dalam rangka menghemat logistik. Yang kedua untuk memanfaatkan perilaku pemilih yang seperti itu. Ya. Dan juga yang ingatannya pendek mungkin ya. Jadi kan karena memang yang paling diingat terakhir-terakhir kemudian harapannya yang money politik tadi yang money politik itu. Artinya bisa jadi mungkin kalau memang money politik ini terjadi dan masif, ini tentu tergantung seberapa perkasa aturan Bawaslu untuk mengerem ya. Ini kan di satu sisi misalnya akan menyumbang partisipasi pemilih, tapi di sisi yang lain ini bertentangan dengan aturan yang ada gitu. Tapi ini apapun gitu, ini menarik untuk dicermati gitu. Betul. Dengan rata-rata para caleg itu mengungkapkan rencananya, agendanya untuk bermain di H-1 bulan, H-2 bulan. Baik. Baik, terima kasih. Menarik sekali Mas Toto dan Kang Usep, terima kasih. Nanti mungkin menjelang April ya, nanti kita kembali akan bahas ini. Saya juga akan menarik untuk menggali, mungkin survei sudah berbeda, mungkin sekarang semuanya semangat. Kita lihat nanti. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Kang Usep, terima kasih banyak. Dan setelah jeda, kami akan hadirkan informasi seputar perubahan cuaca di tanah air dan memasuki musim hujan. Beberapa wilayah di tanah air sudah tergenang air. CNN Indonesia Prime News segera kembali.